Ada orang habaib, dia nggak mau minta-minta, apalagi sampai nipu-nipu, nggak mau. Tapi apa? Dia mau makan, dia berusaha kerja nggak dapat uang, dia cari kerjaan nggak dapat kerja, sementara dia dan keluarganya harus makan. Sehingga dia datang kepada seorang pedagang penjual barang-barang kelontongan seperti apa, beras, ya, sembako gitu ya. Dia datang, ya, Ji, saya mau beli berasnya Ji, tapi saya nggak punya uang, mau nggak Ji, saya beli pakai kertas ini. Itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi gitu. Apa isi kertasnya? Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya ada Habib yang katakanlah miskin lah, mau beli beras tidak punya uang, hanya dia beli pakai kertas. Ketika oleh pedagang dibaca kertasnya, tulisannya hutang kepada datukku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti datuknya yang bayar di akhirat nanti. Jadi seakan-akan si pedagang mesti memberikan beras yang dia minta, terus yang membayarnya nanti di akhirat, yakni datuknya. Yang disebut datuk ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan luar biasa. Ini ada dua masalah dalam klaim ini. Masalah yang pertama, dia menyandarkan secara langsung dirinya adalah cucu Nabi. Dan apapun yang dia lakukan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk muamalahnya. Maka Nabi yang akan menjaminnya nanti, termasuk hutang piutangnya. Berarti dia boleh dong nggak bayar hutang di dunia, karena yang akan bayarnya adalah datuknya nanti. Ini persoalan sebetulnya. Ini persoalan yang sangat mendasar sekali. Dan kalau ini dibiarkan ajaran-ajaran begini, nilai-nilai Islam akan hancur berantakan. Nilai-nilai Islam yang sifatnya universal itu akan hancur berantakan. Memang ada keterangan kalau umat ini tidak mampu membayar, kemudian umat ini berhutang untuk makan dan dia tidak mampu membayar, maka Nabi yang akan membayar di akhirat nanti. Ini kan berlaku umum, bukan sebagai klaim hanya untuk orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saya menangkap indikasi seolah-olah Islam ini secara istimewa dimiliki oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Jadi seakan-akan umat Nabi ini adalah kelompok beragama nomor 2, sedangkan yang ngaku sebagai cucu-cucu Nabi ini adalah pemilik istimewa terhadap agama Islam ini. Dan seakan-akan begini, kalau ada umat Nabi yang kaya, mereka iri. Jadi kalau ada kiai yang kaya, mereka iri. Mereka datang kepada kiai yang kaya, Pak Kiai itu kaya gara-gara kakek kami. Makanya kita saksikan di mana-mana banyak kiai yang kemudian didawir, dimintain uang. Dan saya menangkap kesan dalam tanda kutip seperti mereka dengki dengan umat-umat muslim yang kaya. Terdengar klaim-klaim, ente nggak bisa kaya kalau nggak kakek kami. Ente nggak bisa punya pondok sebesar ini kalau nggak kakek kami. Seakan-akan mereka punya hak sebagai cucu Nabi untuk minta uang, minta sesuatu. Seandainya orang yang dimintai tidak memberi, sama saja mereka merendahkan Nabi, merendahkan cucu Nabi. Nah ini menurut saya, kayaknya sih terjadinya di Indonesia ini. Ada apa? Kita semua harus bertanya. Ini terjadi anomali. Sesuatu yang menurut saya secara moral bertentangan dengan moral yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu rahmat bagi segenap alam semesta. Nabi tidak pernah menawarkan ancaman atau lagi menakut-nakuti umat dengan kata-kata kualat. Bahkan sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Nabi itu lebih mementingkan kepentingan umatnya. Apapun yang ada pada dirinya yang diinginkan umatnya, beliau kasih. Nabi nggak pernah kemudian nodong umat, saya Nabi Allah. Saya menginginkan baju kamu, kalau nggak kamu kasih, kamu kualat. Nggak pernah Nabi begitu. Justru Nabi, baju barunya. Ketika sahabatnya menginginkan, dikasih oleh Nabi. Sampai-sampai, coba kita lihat ini. Anak cucu Nabi betulan. Ya, ini keluarga Imam Ali karramallahu wajhah. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beserta Sayyid Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ceritanya, Sayyid Hasan dan Husain sakit. Dan kemudian Imam Ali dan Fatimah bernadar. Kalau Hasan Husain sembuh dari sakitnya, mereka bernadar akan puasa 3 hari berturut-turut. Maka ternyata Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sembuh dari sakitnya.
maka beliau berdua harus menunaikan nadarnya. Puasa 3 hari berturut-turut. Pada hari yang pertama puasa tidak ada yang bisa dimakan untuk sahur, kecuali sekedar persediaan makan buat Hasan dan Husain. Maka beliau, Fatimah dan Imam Ali tidak sahur hari itu. Imam Ali kemudian bekerja, tidak nodong loh, bekerja. Enggak kemudian dia mengatakan, saya ahlul bait, saya minta duit. Kalau Anda nggak ngasih saya duit, Anda kualat. Enggak, Imam Ali bekerja. Begitu dapat uang dari hasil bekerjanya, ada pengemis yang datang meminta, sudah beberapa hari kelaparan, dikasih oleh Imam Ali. Maka di hari pertama berpuasa, beliau dan Fatimah tidak berbuka kecuali hanya minum air. Besok puasa lagi, kemudian tidak sahur lagi, karena sekedar ada persediaan makan buat Hasan dan Husain. Imam Ali bekerja lagi, tidak malak, tidak nodong di toko, bekerja, dapat kemudian buat dimakan ketika berbuka. Ada lagi musafir yang dalam perjalanan sudah kehabisan bekal dan kelaparan. Itu pun dikasih oleh Imam Ali, enggak jadi berbuka kecuali minum air. Sampai hari yang ketiga, ketemu lagi juga dengan orang yang kelaparan, dibantu oleh Imam Ali sampai keduanya gemetar karena 3 hari kurang makan, kecuali hanya minum air saja. Nabi datang, Nabi sangat prihatin melihat mata Sayyidah Fatimah yang kemudian cekung ke dalam karena kurus dan lapar. Wajahnya tampak pucat. Kata Nabi, ada apa ini? Lalu diceritakan oleh Imam Ali tentang nadarnya, tentang puasanya, tentang sedekahnya. Maka kemudian Nabi membacakan firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi mereka, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkannya. Ini ahlul bait Nabi yang sesungguhnya, bukan dawirin umat, bukan jualan nama dato, bukan jualan nama kakek. Mereka dalam keadaan sangat membutuhkan sekalipun mengedepankan kepentingan orang lain. Sampai-sampai keluarga ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul iftarnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna Nabi itu rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ujuk-ujuk sekarang kok malah banyak orang yang mengatasnamakan cucu-cucu Nabi, mendatangi orang-orang yang berniaga, mendatangi orang-orang kaya. Anda nggak bisa kaya kalau nggak datuk kami. Seakan-akan begini, kalau ada umat Nabi ini yang hidupnya lebih lapang, mereka seakan-akan iri. Lalu kemudian mereka menyandarkan kepada kakek mereka. Disitulah kemudian kita jadi berpikir, benar nggak sih mereka ini cucu Nabi? Kok gini-gini amat sih? Ternyata hasil pembuktian dari kitab nasab, mereka tak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Berarti mereka hanya ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Belum lagi ditambah lagi dari tes DNA. Di sini kita semua tersadarkan. Saya ingin mengajak kewajiban orang-orang yang berilmu untuk menyadarkan segenap umat. Ayo kita jadi umat Nabi saja. Klan Ba'alwi ketika tidak bisa membuktikan mereka adalah cucu Nabi, baiknya kita ngaku umat Nabi saja sih. Ento kemudian nggak dosa ini kan? Justru kalau kita ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, padahal bukan, kan dosanya besar. Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengklaim dirinya sebagai bagian nasab suatu kaum padahal bukan, silahkan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, belakangan ini saya sering ada orang yang menyampaikan begini, oh orang-orang ahwal itu iri dengan para habaib karena mereka itu bukan keturunan Nabi. Tapi saya melihat kenyataan sebaliknya loh. Justru orang-orang yang ngaku cucu Nabi itu iri dengan orang-orang pribumi, dengan umat Nabi pada umumnya. Seakan-akan mereka nggak terima kalau umat Nabi hidup pada umumnya ini sejahtera, mapan, seakan-akan iri. Dan kemudian mereka membangun klaim, kalian bisa kaya gara-gara kakek aneh. Subhanallah. Sesuatu yang menurut saya bertolak belakang dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya perlu ingatkan juga, barang siapa yang membantu orang yang lapar, itu yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Alih-alih membangun klaim berdasarkan cucu Nabi atau nyebut Nabi datuk kami, saya juga perlu ingatkan, siapapun orangnya, ketika dia sedang lapar kita bantu.
Termasuk tadi kalau ada Habib yang nggak kebeli beras, ya kita bantu. Sebagai sesama umatnya Nabi kan, kita bantu. Jangankan Habib, jangankan sesama Islam. Ada orang non-Islam, kelaparan, nggak kebeli beras, kita bantu. Jangan dihutangi kalau bisa kasih. Kita bantu. Kita bukakan lapangan pekerjaan. Itulah dakwah yang sesungguhnya sebetulnya. Kan kita mengenal hadisnya, di mana hadis qudsi, di hari kiamat nanti Allah berkata kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? Istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepadamu, kata Allah, tapi kamu nggak kasih aku makan. Kata hambanya, loh, bagaimana kami mau memberi engkau makan ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau Tuhan semesta alamin yang maha kaya. Maksudnya kata Allah, ada orang lapar datang kepadamu, tapi tidak engkau berikan makan. Seandainya engkau memberikan orang lapar itu makan, sama saja engkau sudah memberi aku makan. Tuh kan? Jadi tanpa harus membangun klaim saya ini cucu Nabi, Nabi itu datuk kami. Yang namanya membantu orang susah itu memang sudah ajaran Nabi, sudah ajaran Islam, harus kita lakukan. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba itu mau menolong saudaranya yang dalam keadaan kesusahan. Itulah ajaran Islam sesungguhnya. Jadi agama ini jangan seperti menara gading, cuman ngawang di atas. Kita harus lihat orang-orang lemah yang ada di antara kita semua. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustad'afin, kata Nabi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan Tuhan orang-orang tertindas, Tuhan orang-orang yang lemah, Tuhannya orang-orang petani, Tuhannya kaum nelayan yang susah, Tuhannya kaum miskin kota. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustad'afin. Itu Nabi loh yang ucapkan. Maka menolong orang-orang yang lemah itu penghambaan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tolong sesama kita. Sesuap nasi. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Kalau Anda sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ayo kita berbagi, kita dakwahkan Islam sesungguhnya. Jangan kemudian memanipulasi umat dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah